Anda masih bersama kami dalam Bicara Indonesia dan masih berbincang-bincang dengan Dwiki Darmawan. Mas Dwiki, bisa ceritakan tadi kan proyek-proyeknya ada yang internasional toh, tapi apakah ada juga proyek yang bekerja sama dengan pemerintah? Ya, dalam hal ini sekarang bagus sekali kalau seniman musik, para kreator itu saling bersinergi dengan pemerintah. Sekarang ada Badan Ekonomi Kreatif yang sebenarnya itu untuk meningkatkan pemasukan negara sebetulnya dari sektor kreatif. Bagaimana pemasukan negara itu, devisa itu bisa jadi besar ya kalau para kreator-kreator ini bisa didorong untuk kreativitasnya tidak hanya menghasilkan secara idealisme tapi juga menghasilkan secara materi dengan baik ya kan. Nah, untuk di musik juga kita bersinergi juga dengan Pesona Indonesia. Karena salah satu yang menarik turis adalah event ya. Jadi turis itu tertarik karena alamnya, karena destinasi wisatanya, karena hospitality-nya, karena kulinernya. Tapi ada sekitar 5-7% turis tertarik karena eventnya. Nah, salah satu event itu misalnya musik, festival musik. Jadi saya sering menggagas beberapa festival musik atau jazz festival atau world music festival. Seperti baru-baru ini Bollywood Music Festival. Kemudian nanti ada Pesona Musik Indonesia itu semuanya bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Pesona Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan satu lagi sekarang Anda pengelola sekolah musik, yaitu Farabi. Bisa ceritakan apa yang memotivasi Anda untuk membuat sekolah musik? Ya, karena generasi muda Indonesia memerlukan penanganan yang baik karena banyak sekali talenta di bidang musik. Dan talenta itu kalau diarahkan bisa menjadi mutiara-mutiara terpendam itu bisa jadi orang-orang hebat. Dan tidak harus di bidang-bidang yang seperti biasanya. Orang hebat di bidang musik tuh harus dibentuk ya, harus didorong gitu. Juga dengan mendorong musik menghindarkan dari kenakalan remaja, menghindarkan dari narkoba dan sebagainya. Dunia kreatif itu sangat baik untuk merangsang pertumbuhan positif generasi muda dan mengangkat prestasi. Musik itu memberi kebanggaan mengangkat prestasi bangsa. Gitu. Dan baru-baru ini ingin membuat inovasi baru, yaitu membuat sekolah musik online. Itu karena gimana ceritanya? ingin menjangkau lebih luas seluruh masyarakat Indonesia. Ketika tokoh-tokoh musik nasional maupun internasional ada di lembaga pendidikan musik Farabi misalnya untuk workshop, klinik jazz, saya ingin berbagi sharing dengan melalui live streaming dengan rekan-rekan di Merauke, dengan di Aceh, di Balikpapan, di Pulau Rote gitu kan. Ingin melihat juga sebaliknya juga kita bisa mengadakan di sana, bisa mengadakan di pulau-pulau Indonesia yang kaya dengan musik, streaming ke Jakarta. Jadi ini interaksinya akan lebih kuat, mengangkat akar budaya bangsa juga. Tadi kan sempat diceritakan Mas Dwiki menjabat peran baru nih, yaitu sebagai Ketua Umum AMI. Bisa ceritakan itu akan seperti apa nih? AMI di bawah kepemimpinan Mas Dwiki. Ini sebuah amanah yang cukup berat, tapi saya coba menjalankannya dan mencoba membenahi dari sisi teknologinya. Ke depan AMI sudah harus bisa online register bagi para pesertanya. Sudah bisa dengan mobile apps untuk para sidang kategorisasi dan jurinya. Dan sehingga sepanjang tahun bisa register online untuk peserta-pesertanya. Dan tentu pada perhelatan penyelenggaraannya pengen lebih canggih lagi, lebih bagus lagi, dan lebih merangkul semua genre musik yang ada di Indonesia. Lebih canggihnya itu apa nih maksudnya? Apakah itu menjadi inovasi yang memang membedakan AMI di bawah Mas Dwiki dengan yang sebelumnya? Ya, jadi sebuah komersialisme itu tidak hanya biasa, tapi harus ada inovasi-inovasi baru ditelurkan dari perhelatan itu di dalam musik. Ada banyak kolaborasi yang antar generasi, antar genre, dan sebagainya. Sehingga ajang ini tidak hanya ajang penghargaan dan pencatatan, tapi ada saja ide-ide baru yang keluar dari situ nantinya. Jadi tunggu saja nih ya, akan ada yang berbeda di AMI tahun ini. Ya, Mas Dwiki bisa ceritakan sebagai Ketua Umum AMI, bagaimana Anda memandang musik Indonesia saat ini?
musik Indonesia sedang dalam tahap yang ujian yang cukup berat karena dari perpindahan pola marketing fisikal menjadi pola marketing digital ini industrinya agak goncang, ya kan. Bukan hanya masalah di pembajakan, tetapi belum adanya kesiapan infrastruktur di Indonesia, belum adanya kesadaran intelektual properti juga di Indonesia. Sehingga industrinya itu sedang melorot. Tetapi anehnya kreativitasnya para musisi seniman kita itu tetap semangat tinggi dan luar biasa. Jadi ini masa transisi yang harus diselamatkan, di mana industri musik Indonesia itu bagaimana kemudian nantinya bisa survive ke depan. Ini salah satu tugas AMI juga. Untuk kualitas lagu-lagunya sendiri bagaimana? Kualitas lagunya keren-keren, bagus dan variasi gitu. Makin bervariasi Makin saat ini bervariasi. ya. Terakhir, harapannya nih buat industri musik Indonesia apa? Ya, semoga industri musik Indonesia tetap kreatif, tetap semangat, dan Indonesia menjadi salah satu barometer musik dunia. Ya, terima kasih Mas Terima Dwiki kasih. atas perbincangannya. Sama-sama. Demikianlah perbincangan kami dengan musisi Dwiki Darmawan. Saya Rizka Andalina undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.